Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lapipah Ajmil Fauzia. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Rawa Apuk 03, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Saya mahasiswa PPG Dalja PAI B3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27303252491. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran kali ini, yaitu tentang Allah Maha Segalanya. Berikut video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa, agar pembelajaran kita pada hari ini lebih berkah, dilancarkan oleh Allah dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kita terlebih dahulu membaca doa bersama-sama. Untuk yang memimpin doa dipersilahkan. Rabbi zidni ilma warzuqni Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran dulu ya. Berangkat semua hari ini? Tidak. Absen dulu ya. Adi Almana. Dan yang terakhir Zakaria Ansori. Oke, jadi yang tidak hadir pada hari ini dua ya, Angga sama Fidel sakit. Kita doakan mudah-mudahan Fidel sama Angga segera diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baik, cek dulu kerapihan baju. Kalau ada yang keluar dimasukkan dulu. Sudah rapi? Cek dulu mejanya. Ada sampah apa tidak? Tidak. Oke, sudah siap belajar ya? Baik, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Silahkan berdiri. Duduk kembali. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran hari ini, coba siapa yang masih ingat minggu lalu kita sudah belajar apa? Ad-Duha. Iya betul. Ada yang masih ingat surat Ad-Duha ada berapa ayat? 11. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Berarti tergolong surat apa? Makkiyah. Ya betul. Surat Ad-Duha menjelaskan tentang apa? Peristiwa? Ya betul, Fatratul Wahyi. Jadi ada sedikit motivasi untuk kita. Jika kita bukan orang yang paling pintar, jika kita bukan orang yang paling kuat, hebatlah kita menjadi orang yang paling konsisten. Artinya konsisten untuk selalu belajar. Nah, kita sekarang akan mempelajari Allah Maha Segalanya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid. Yang kedua, tujuannya adalah peserta didik mampu menuliskan kaligrafi Asmaul Husna, yaitu Al-Ghaffar,
Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Kemudian yang ketiga adalah peserta didik mampu mendeskripsikan perilaku atau akhlak terpuji sesuai dengan Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang akan dipelajari adalah nama-nama Allah. Nama-nama Allah disebut apa ya? Asmaul Husna. Ada yang tahu Asmaul Husna itu artinya apa? Ya, anak. Oke, tepuk tangan. Jumlah Asmaul Husna ada berapa? Ya, Umar? 99. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang berarti nama-nama Allah yang terbaik dan indah. Asmaul Husna itu terdiri dari 99. Yang akan kita pelajari hanya 4 saja. Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Al-Ghaffar artinya Allah Maha menutup dosa. Al-Afu artinya Allah Maha menghapus dosa. Al-Wahid Maha Esa atau Maha Tunggal, dan yang terakhir As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Al-Ghaffar itu Maha menutup dosa. Berarti Allah itu Maha menutup, yang menutup dosa-dosa hambanya, menutup aib hambanya, menutup kekurangan-kekurangan hambanya dengan keindahan dan kebaikan. Jadi apabila kita mempercayai Asmaul Husna Al-Ghaffar, kita harus meneladaninya dengan cara menutupi aib orang lain. Kenapa kok harus menutupi aib orang lain? Karena kita juga sama memiliki aib, memiliki kesalahan, memiliki dosa. Jadi kalau Allah saja menutup aib yang lain, kenapa kita harus membuka aib orang lain? Ya. Kemudian terakhir, As-Somad artinya Maha dibutuhkan. Allah itu penguasa yang maha sempurna dan tempat semua makhluk bergantung, tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan, dan tempat meminta apapun yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meneladani As-Somadnya, yang pertama beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua memohon hanya kepada Allah, menjadi pribadi yang ramah, kemudian bersikap dermawan dan saling tolong menolong. Nah, ini ada lagu, coba mari kita nyanyikan bersama-sama. Allah itu Al-Ghaffar, Allah Maha Pengampun. Allah itu Al-Afu, Allah Maha Pemaaf. Allah itu Al-Wahid, Allah yang Maha Esa. Allah As-Samad yang Maha dibutuhkan. Apa namanya? Poster Asmaul Husna. Gambar ini menunjukkan seseorang memiliki kesalahan. Zaman sekarang digital ya, bukan menceritakan orang melalui mulut kita, tetapi melalui media. Oh, ada orang yang berbuat kesalahan langsung viral di dunia media sosial, di dunia maya. Ini orang yang menunjuk-nunjuk kesalahan, itu yang salah, itu yang salah. Slogannya gini, tutuplah aib saudaramu. Berarti kita meneladani Asmaul Husna apa? Al-Ghaffar artinya Allah Maha menutup. Oke, yang kemudian saling memaafkan, melenyapkan, menghapuskan kesalahan orang lain. Berarti kita meneladani Asmaul Husna Al-Afu. Oke, kemudian yang ketiga, kepada Allah aku menyembah karena Allah Maha Tunggal, Maha Esa. Hanya kepada Allah, tidak yang lain. Berarti ini meneladani Asmaul Husna Al-Wahid. Oke, yang terakhir, hanya kepada Allah tempat meminta. Meminta apapun, meminta pertolongan, meminta kesuksesan, kecerdasan, kebermanfaatan ilmu, hanya kepada Allah, karena Allah tempat bergantung dan tempat meminta. Berarti kita meneladani Asmaul Husna apa? As-Somad. Bisa dipahami ya? Oke, baiklah, karena materi sudah Bu Lala sampaikan, kini saatnya kalian untuk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan untuk mengerjakan LKPD yang akan nanti Bu Guru bagikan ya. Nih.
Sudah selesai semua? Oke, sebelum presentasi masih semangat belajar hari ini? Tetap semangat! Oke, tadi kita sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Sekarang kegiatannya adalah presentasi. Siapa yang akan maju duluan? Kelompok apa ya? Tabligh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tabligh akan mempresentasikan kerjasama kami, yaitu mendeskripsikan nama-nama asmaul satu Al-Ghafar, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa makhluk dalam kehidupan sehari-harinya, belajar menutupi aib orang lain. Selanjutnya kelompok mana? Sidik, tepuk tangan buat kelompok Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sidik. Kelompok kami akan menjelaskan tentang Asmaul Husna. Allah itu Al-Ghafar, Maha menutup dosa. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amanah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok kami membuat dan menjelaskan kaligrafi Asmaul Husna Al-Ghafar. Artinya Allah menutup. Maknanya Allah menutup dosa dan menyembunyikan kebaikan manusia. Terakhir, kelompok Fatana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Fatona. Kelompok kami akan mendeskripsikan sikap Asmaul Husna, Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dalam kehidupan sehari-hari. Itu dari kata Ghafar, artinya adalah menutup. Allah menutupi dosa-dosa makhluk. Nama-nama Al-Ghafar menutup aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Kemudian Bu Guru apresiasi untuk hari ini, kegiatan hari ini berjalan lancar dan semuanya sudah memahami. Ada yang dalam bentuk lagu, ada yang dalam bentuk kaligrafi, ada yang dalam bentuk makna uraiannya saja. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum ke membagikan LKPD evaluasi, coba kita cek fokusnya dulu. Tepuk tunggal, tepuk tunggal, ganda, tunggal, 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 ganda. Oke, silakan.
Sudah, kumpulkan ke depan. Ya. Sudah selesai semua? Baik, mari kita ambil kesimpulan. Kesimpulannya, hikmah memahami Asmaul Husna yang pertama adalah menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian meningkatkan ketakwaan dan rasa syukur. Kemudian mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik. Pelajaran hari ini sudah selesai. Refleksi, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah ada kesulitan dalam memahami 4 Asmaul Husna? Sudah paham semuanya? Untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang indahnya saling memaafkan. Bahkan kalian pelajari dulu di rumah supaya besok sudah ada ilmu baru yang kalian temukan, ya. Akhirnya pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan yang memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.